Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan secara singkat hasil penelitian dengan judul evaluasi dari kualitas layanan manajemen rumah sakit terhadap kepuasan pelanggan. Di mana penelitian ini saya lakukan di salah satu rumah sakit milik pemerintah provinsi yang ada di kota Surabaya. Jadi penelitian ini secara garis besar merupakan penggabungan antara ilmu manajemen dengan ilmu kesehatan. Sehingga saya harapkan nanti hasil penelitian ini meskipun sedikit ada berbau kesehatan, tapi merupakan satu bidang rumpun ilmu yang tidak lepas dari manajemen. Baik, tanpa panjang lebar, langsung saja saya akan mulai rangkaian presentasi dari hasil penelitian saya ini. Pada research background yang di sini yang ingin saya tekankan kepada para pembaca adalah bahwa penelitian ini itu tadi yang sudah saya sebutkan melibatkan rumah sakit milik pemerintah provinsi. Nah, di mana karena dia merupakan milik pemerintah provinsi, maka dia dikenakan yang namanya pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dinyatakan bahwa pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangan bagi setiap warga negara dan juga penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif. Nah tadi maka rumah sakit juga perlu melibatkan dirinya sebagai pelayanan publik. Dan nantinya sebagai pelayanan publik di sini dia akan punya kewajiban untuk melakukan yang namanya evaluasi secara berkala. Di mana nanti evaluasi berkala di sini sudah ditentukan oleh pemerintah pusat, bentuknya bagaimana dan juga variabelnya apa. Nah, sebenarnya untuk evaluasi terhadap pelayanan publik ini difokuskan untuk ini, yaitu terciptanya namanya kepuasan masyarakat. Nah, karena objek yang ada pada penelitian ini adalah rumah sakit, berarti menggunakan kepuasan dari pasien. Pasien di sini adalah mereka yang sedang pada waktu hari itu sedang melakukan kunjungan rumah sakit untuk melakukan pengobatan maupun mereka adalah keluarga dari si pasien yang notabene adalah kunjungan mereka ke rumah sakit itu sudah dipastikan lebih dari satu kali. Sehingga hasil yang mereka nanti berikan terhadap survei ini itu diharapkan tidak terlalu bias. Karena kalau mereka baru melakukan kunjungan pertama kali dikhawatirkan jawaban yang mereka berikan akan bias. Namun ketika dipastikan bahwa kunjungannya sudah lebih dari satu kali, maka diharapkan hasil itu menjadi tidak bias. Nah, kemudian dalam riset penelitian di bidang kesehatan, utamanya di kualitas layanan, itu yang ada hubungannya dengan kepuasan pelanggan sebenarnya telah banyak dilakukan pada beberapa penelitian terdahulu, mulai tahun 2009, 2010, 2011, bahkan dari tahun 2005 pun penelitian sebelumnya sudah ada yang mengkaitkan hubungan antara kualitas layanan dari sebuah rumah sakit terhadap kepuasan pelanggan yang harapannya adalah dengan dilakukannya penilaian terhadap kepuasan pelanggan itu menjadi salah satu bentuk koreksi dan juga evaluasi bagi pihak manajemen rumah sakit terhadap hal apa-apa saja yang perlu diperhatikan untuk dilakukan perbaikan. Perbaikan di sini bisa dilakukan dalam jangka pendek atau mungkin bisa dilakukan dalam jangka menengah bahkan bisa dilakukan dalam jangka panjang. Harapannya namun biasanya untuk survei kepuasan pelanggan di sini itu dipakai untuk namanya melakukan perbaikan di jangka pendek. Artinya dari hasil kepuasan ini langsung bisa segera dieksekusi oleh manajemen rumah sakit agar bisa dilakukan perbaikan pelayanan dengan segera ke depannya. Kemudian kita lanjut pada research gap. Nah, di sini dalam research gap yang pertama ingin saya sampaikan adalah terkait dengan peraturan perundangan. Karena apa? Karena rumah sakit itu merupakan salah satu lembaga pelayanan publik yang mana publik di sini merupakan dia bagian yang tidak lepas dari milik pemerintah. Nah, oleh karena itu, karena dia merupakan lembaga milik pemerintah, nah maka di peraturan menteri Revolusi dan Birokrasi tahun 2017 nomor 14 yang mana itu merupakan sebuah perundangan yang mengatur tentang survei kepuasan masyarakat. Nah, di mana di sini diwajibkan bagi tiap lembaga pelayanan publik melakukan yang namanya survei kepuasan masyarakat terhadap pengguna layanannya
sebanyak minimal 1 kali dalam 1 tahun. Namun apabila dimungkinkan, lebih bagus dilakukan sebanyak 2 kali dalam 1 tahun. Nah, kemudian tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan pasien ini itu menjadi melebar. Karena apa? Dalam peraturan ini itu indikator yang digunakan ada banyak. Jadi peraturan ini merupakan satu peraturan untuk diterapkan di banyak lembaga pelayanan milik pemerintah. Artinya tidak hanya terbatas pada rumah sakit, tapi di layanan yang lainnya seperti layanan perpajakan, kemudian layanan perpustakaan maupun layanan yang lainnya. Nah, sehingga sehingga peraturan ini ditetapkan dengan menggunakan banyak variabel yang harapannya dia bisa menjangkau terhadap seluruh lembaga pelayanan publik yang ada di dalam tiap provinsi masing-masing yang ada di Indonesia. Nah, sehingga dengan demikian ini akan terganjal atau terhambat dengan namanya biaya rumah sakit. Karena untuk melakukan namanya evaluasi dan juga tindak lanjut dari hasil survei kepuasan pasien di sini, maka tentunya akan ada biaya yang dikeluarkan oleh pihak rumah sakit. Nah, karena variabelnya terlalu banyak, maka pihak rumah sakit tidak bisa menentukan yang mana dulu nih yang harus dilakukan perbaikan terlebih dahulu. Terkadang jawaban pasien A, ternyata ketika dilakukan uji ternyata itu masih belum yang paling urgent untuk bisa dilakukan perbaikan. Nah, sehingga di sini namanya efektivitas hasil survei kepuasan masih menjadi nggak maksimal karena dia masih merupakan pure dari opini dari masyarakat ya atau dari pasien. Nah, sehingga dalam hal ini saya mencoba untuk membantu pihak manajemen rumah sakit dalam melakukan justifikasi variabel dominan yang mempengaruhi kepuasan pasien di lingkungan rumah sakit tersebut. Artinya dengan tadi banyaknya variabel, kemudian saya ambil lagi variabelnya, kemudian saya ujikan lagi, digandingkan dengan kepuasan dari pasien, maka akan diharapkan keluar yang namanya nilai dengan justifikasi nilai dominan. Nilai justifikasi dominan mana ini yang paling memberikan pengaruh lebih terhadap kepuasan pelanggan. Nah, sehingga tindak lanjutnya dapat dilakukan dengan segera karena pihak rumah sakit sudah mengetahui dominansi mana, variabel mana itu yang menjadi langkah perbaikan prioritas utama. Sehingga alokasi biaya mereka langsung bisa dialokasikan untuk memperbaiki atau untuk menambahkan atau untuk mempertahankan variabel tersebut. Sehingga nanti jangan sampai di tahun ke depan ketika survei yang sama dilakukan lagi, itu akan menjadi semakin turun. Seperti itu, kemudian kita lanjutkan pada slide yang berikutnya. Baik, yang berikutnya adalah di research purpose ya, atau tujuan dari dilaksanakan penelitian ini. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan pada research gap, bahwa sebenarnya penelitian ini difokuskan untuk mencari variabel mana yang memiliki nilai kedekatan lebih terhadap kepuasan pasien. Nah, dalam hal ini jumlah variabel yang diujikan ada 5. Karena 5 variabel ini merupakan variabel yang memang waktu diujikan atau yang diberikan kepada pasien rumah sakit untuk dilakukan penilaian. Nah, sehingga di sini fokus dari penelitian yang saya lakukan menggunakan metode pendekatan secara kuantitatif adalah mencoba untuk mencari 5 kedekatan dari 5 variabel tersebut. Yang mana variabel pertama adalah terkait dengan prosedur pelayanan, kemudian kompetensi tenaga medis, kemudian sistem pelayanan, kemudian kenyamanan lingkungan, dan yang terakhir adalah tentang sarana dan prasarana. Dari 5 variabel yang ditanyakan kepada pasien tersebut, maka diharapkan akan menghasilkan sebuah hasil korelasi angka yang paling mendekati terhadap kepuasan pasien. Sehingga tadi ya alokasi biaya yang bisa dibudgetkan oleh pihak manajemen rumah sakit bisa semakin terfokus. Jadi fokus mereka untuk jangka pendek adalah untuk tadi melakukan perbaikan, kemudian mempertahankan atau bahkan untuk menambah variabel yang memiliki kedekatan dengan kepuasan pelanggan ketika dilakukan survei tersebut. Yang berikutnya adalah tentang batasan penelitian. Nah, dari hasil penelitian ini itu sayangnya tidak bisa digeneralisasi untuk rumah sakit milik pemerintah atau milik pemerintah provinsi lainnya. Nah, dikarenakan hal ini adalah sumber data yang dipakai sebenarnya menggunakan base kualitatif. Namun pengolahannya menggunakan pendekatan kuantitatif, seperti menggunakan kuesioner, menggunakan Likert. Nah, itu merupakan pendekatan base untuk kualitatif sebenarnya. Nah, kemudian guna untuk mendapatkan nilai kedekatan dengan antara variabel tadi 5 yang sudah saya sebutkan dengan kepuasan dari pasien atau dari pelanggan mereka, nah maka menggunakan pendekatan secara kuantitatif.
Nah, sehingga karena di base dari datanya merupakan diambil menggunakan pendekatan kualitatif, maka itu tidak bisa dilakukan generalisasi untuk rumah sakit milik pemerintah lainnya. Kemudian juga alasan kedua adalah dikarenakan pelanggan itu pada tiap daerah dan pada tiap rumah sakit itu pasti memiliki karakteristik yang berbeda. Rumah sakit rumah sakit milik pemerintah yang berlokasi di Surabaya tentunya akan punya demografi dan juga tipikal pasien atau pengunjung yang berbeda dengan rumah sakit milik pemerintah yang ada di Kota Malang atau mungkin yang ada di Kabupaten Madiun. Sehingga hal itu menjadi salah satu hal yang tidak bisa dilakukan generalisasi. Nah, artinya peraturan menteri tadi, Permen Pan RB yang sudah saya kemukakan di depan, itu merupakan single entitas. Jadi hasilnya merupakan milik entitas tersebut, tidak bisa dibagi dengan entitas yang lainnya. Yang selanjutnya adalah tentang hipotesa penelitian. Tadi di awal sudah saya sebutkan bahwa penelitian ini menggunakan 5 variabel yang berbeda, maka dengan demikian bisa dikatakan terdapat 5 hipotesis yang akan saya ajukan. Di sini saya telah berusaha mengcompile beberapa penelitian dari jurnal-jurnal terdahulu di tahun 2000-an hingga tahun 2019 yang mendekati tempat melakukan penelitian ini. Nah, dari penelitian itu saya berhasil mengcompile beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang itu ada kaitannya dengan kenyamanan lingkungan memberikan pengaruh positif pada kepuasan pasien. Saya mengambil baik itu penelitian di tahun 2000-an hingga ada penelitian yang di tahun 1990-an. Artinya di sini memang dari penelitian terdahulu pernah dilakukan hal yang serupa bahwa kenyamanan lingkungan itu akan bisa memberikan pengaruh positif pada kepuasan pasien, khususnya di lingkungan rumah sakit. Kemudian yang kedua masih membahas tentang hipotesa dari penelitian. Di sini untuk hipotesa nomor 2 adalah kompetensi tenaga medis memberikan pengaruh positif pada kepuasan pasien. Nah, untuk mendukung dari hipotesa ini, saya sudah mengcompile beberapa jurnal dari tahun 2000-an dan ada juga satu jurnal yang itu didapatkan pada tahun 1990-an. Artinya di sini menyebutkan bahwa yang namanya kompetensi dari tenaga medis, asumsikan berarti adalah dokter, kemudian perawat, dan juga tenaga administrasi lainnya, artinya tenaga yang non medis, itu memiliki pengaruh apabila mereka bekerja dengan baik. Apabila dokter mampu dan bisa memberikan sebuah saran medis yang mudah dicerna dan mudah diterima oleh pasien, maka itu ada kemungkinan bisa menaikkan kepuasan pasien. Kemudian perawat yang mampu menjelaskan kepada pasiennya, perawat yang mampu melakukan tindakan medis dengan lebih cantik begitu ya, maka itu bisa dinaikkan pasien yang sedang dirawat oleh perawat tersebut. Nah, sehingga dengan demikian terjadi pengaruh positif dari hasil penelitian terdahulu antara kompetensi tenaga medis dan kepuasan pasien. Kemudian lanjut pada hipotesa yang ketiga, yaitu prosedur pelayanan memberikan pengaruh positif pada kepuasan pasien. Nah, di sini beberapa jurnal juga sudah saya compilekan. Kebetulan untuk yang jurnal untuk hipotesa kali ini lebih terbaru jurnalnya pada tahun 2016, sehingga di sini menyebutkan bahwa yang namanya sebuah prosedur pelayanan atau alur pelayanan pasien dari awal hingga akhir. Ketika pasien masuk ke dalam lingkungan rumah sakit, kemudian dia melakukan apa di dalamnya, kemudian bagaimana dia disikluskan di dalam internal manajemen rumah sakit. Nah, itu ketika ditata dengan lebih bagus, maka akan bisa memberikan pengaruh yang positif terhadap kepuasan dari pasien ketika pasien itu datang di dalam lingkungan rumah sakit tersebut. Kemudian lanjut pada hipotesa yang nomor 4, yaitu sarana dan juga prasarana memberikan pengaruh positif pada kepuasan pasien. Nah, di sini untuk mendukung hipotesa nomor 4 ini, saya telah mengambil jurnal dari beberapa tahun ya, ada yang tahun 2000-an dan ada juga yang diambil pada tahun 1980-an. Nah, artinya inti dari jurnal yang saya ambil di sini menunjukkan bahwa yang namanya sarana dan juga prasarana seperti jumlah kursi pada ruang tunggu, kemudian bagaimana tampilan fisik kamar dirawat inap, kemudian bagaimana tampilan fisik ruangan pengobatan, kemudian berapa jumlah swab yang bisa dipakai oleh pasien ketika di IGD, itu semua adalah meningkatkan bentuk kepuasan pelanggan secara positif.
Termasuk juga ukuran gedung dan juga lebar gedung yang dipakai itu juga bisa meningkatkan kepuasan pasien atau dia memiliki pengaruh positif pada pasien. Sehingga dengan demikian bisa disimpulkan bahwa untuk hipotesa nomor 4 ini telah didukung dengan adanya penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa memang ada hubungan yang positif antara variabel sarana dan juga prasarana ini terhadap kepuasan pasien. Oke, kemudian yang berikutnya adalah hipotesa nomor yang kelima, yaitu untuk variabel yang terakhir tentang sistem pelayanan memberikan pengaruh positif pada kepuasan pasien. Untuk mendukung hipotesa yang kelima ini, saya telah menemukan satu jurnal pada tahun 2002 yang menyatakan bahwa keberhasilan dari manajemen rumah sakit dalam menata laju kepadatan pasien pada tiap bidang layanan di dalamnya juga akan menentukan bagaimana sistem pelayanan tersebut disiapkan. Nah, dari jurnal ini dapat disimpulkan bahwa sebenarnya sistem pelayanan yang baik atau yang tertata dengan baik itu bisa menghasilkan sebuah alur pelayanan alur pelayanan di dalam rumah sakit itu yang bisa menyenangkan atau yang bisa memberikan pengalaman pengobatan yang baik bagi para pasiennya. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa rumah sakit merupakan entitas dengan banyak departemen di dalamnya. Sehingga departemen yang banyak ini maka perlu sebuah satu sistem yang menghubungkan antara satu departemen dengan departemen yang lainnya. Sehingga harapannya adalah meskipun departemen ini jumlahnya banyak dan mungkin bisa terpisah lantai, terpisah gedung mungkin, nah itu tetap bisa tergabung atau tersinkronkan. Sehingga ketika ketika pasien menerima pelayanan di departemen A, departemen B, maupun departemen C secara sekaligus, itu bisa tersinkronkan menjadi satu. Artinya, pasien tetap bisa merasakan kenyamanannya tanpa diribetkan dengan sistem yang berbelit-belit. Sehingga dengan demikian, sistem pelayanan ternyata memberikan pengaruh positif pada kepuasan pasien. Oke, baik. Kemudian ini merupakan model dari riset yang sedang saya teliti, yang sudah saya teliti. Nah, sehingga di sini karena tadi ada 5 hipotesa, maka secara automatically dia terdapat 5 variabel. Yang mana 5 variabel ini akan langsung menuju kepada kepuasan pelanggan. Nah, di sini sengaja saya tidak menggunakan variabel intervening maupun moderating karena memang tujuan saya melakukan ini adalah untuk membantu manajemen rumah sakit mencari kedekatan dari 5 variabel yang sedang mereka ujikan ini, yang sedang mereka berikan kepada pelanggan untuk dilihat kepuasannya. Sehingga nanti mereka tadi dalam melakukan tindak lanjut ya, artinya adalah bagaimana mereka menindaklanjuti hasil dari survei kepuasan ini, nilai kedekatan antara variabel 1 hingga variabel 5 ini mana yang paling mendekati dengan kepuasan pelanggan untuk masa penelitian atau masa survei pada tahun itu. Sehingga mereka atau manajer rumah sakit itu bisa segera melakukan tadi tindakan perbaikan atau mungkin tindakan mempertahankan atau mungkin untuk menambahkan. Sehingga kepuasan pelanggan mereka diharapkan semakin tahun akan semakin naik karena setiap tahunnya mereka sudah melakukan beberapa improvisasi, melakukan perubahan yang itu ada dasar tendensinya. Seperti itu. Yang berikutnya kita akan membahas tentang riset metodologi. Nah, di sini penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif di mana variabel penelitian nanti itu akan dilakukan atau diukur secara kuantitatif menggunakan konversi data dan juga menggunakan konversi data kualitatif menjadi kuantitatif. Artinya karena data yang dikumpulkan merupakan data ordinal, maka perlu dilakukan namanya perubahan data yang awalnya ordinal menjadi interval agar bisa dilakukan running penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Dan kemudian tadi ada hipotesis yang sudah diajukan untuk nanti diuji secara statistik, dan kemudian penelitian ini sebenarnya menggunakan basic data karena kondisi COVID-19 pada tahun 2020 yang tidak memungkinkan untuk melakukan pengambilan penelitian menggunakan data primer. Sehingga di sini penggunaan data sekunder dipakai, yang itu dimana diizinkan oleh pihak rumah sakit untuk diolah dan juga supaya didapatkan ya dari hasil variabel tadi 5 tadi itu mana yang memiliki kedekatan dengan kepuasan pelanggan. Nah, kemudian meskipun dia menggunakan data series, tapi ketika data ini diambil pada tahun 2019 kemarin, itu dilakukannya secara serentak dalam satu waktu atau menggunakan cross-sectional. Nah, sehingga dengan demikian, karena menggunakan data sekunder atau data sekunder hasil penelitian hasil survei tahun lalu, nah maka menurut Hare,
itu adalah maksimal dari jumlah responden yang bisa diambil untuk bisa di-running adalah sebanyak 15 hingga 20 kali dari jumlah variabel yang digunakan. Karena saya menggunakan 5 variabel, maka di sini saya menetapkan bahwa jumlah responden yang akan saya ambil adalah 120. Artinya 120 data dari hasil survei kepuasan yang dilakukan oleh manajemen rumah sakit pada tahun lalu itu saya ambil untuk saya olah kembali datanya secara kuantitatif sehingga didapatkan tadi nilai kedekatan atau nilai yang memiliki pengaruh lebih antara variabel X1 hingga X5 terhadap variabel Y-nya, yaitu kepuasan dari pelanggan. Masih menyinggung tentang metodologi penelitian. Nah, tadi karena ini kita menggunakan metode kuantitatif, maka alat atau analisis statistikanya juga menggunakan pendekatan kuantitatif. Di sini saya menggunakan kaidah dari regresi linier berganda. Nah, penggunaan regresi linier berganda ini didasari asumsi bahwa jumlah variabel Y itu jumlahnya 1, sedangkan variabel dependen atau X-nya jumlahnya ada 5, yang mana tidak ada variabel Z-nya, yaitu intervening maupun yang moderating. Sehingga nanti hasil persamaan regresinya akan tertampil seperti ini. Ini adalah basic persamaan regresi, sehingga nanti ketika sudah dirunningkan dengan regresi, maka tiap nilai beta di sini akan ada keluar angka kedekatannya, sehingga bisa ditarik kesimpulan variabel mana dari X1 hingga X5 yang memiliki kedekatan lebih terhadap variabel Y-nya. Oke, ini merupakan hasil uji dari normalitas. Saya menggunakan dua hasil, menggunakan yang di sebelah kiri, pendekatan angka secara numerik, kemudian yang di sebelah kanan menggunakan grafik seperti ini. Nah, kemudian apabila digunakan atau melihat yang di skala tabel di sini, dilihat signifikansi two-tailnya adalah 0,00, yang artinya dia lebih kecil dari nilai alfa, yaitu sebesar 5%. Dan sehingga dengan demikian sebenarnya ketika menggunakan pendekatan numerik, secara normalitas ini berdistribusi tidak normal. Nah, namun demikian Kuttner pada tahun 2004 itu dia menjelaskan bahwa penggunaan numerik ini beberapa dalam skala penelitian yang melibatkan jumlah responden lebih dari 50 itu biasanya akan memang berdistribusi tidak normal. Nah, sehingga pendekatan menggunakan gambar key plot seperti ini artinya adalah apabila titik-titik di sini berkerumun menjadi satu mendekati garis normalnya atau garis tengah di sini, maka itu juga bisa dikatakan sebenarnya bahwa data dari hasil pengujian tersebut sebenarnya telah berdistribusi normal. Jadi dapat disimpulkan meskipun secara numerik angka tidak berdistribusi normal, tapi karena ada opini lain dari penelitian lain yang menyebutkan bahwa tadi ya, ketika jumlah responden yang dipakai lebih dari 50, maka memang ada tendensi untuk berdistribusi tidak normal. Sehingga di sini dipakai menggunakan yang pendekatan secara visual, yaitu tadi yang titik-titiknya berkerumun mendekati garis tengah di sini, maka bisa diasumsikan data tersebut sudah berdistribusi normal. Ya, pada tampilan hasil di sini merupakan hasil uji untuk melihat apakah ada multikolineritas. Nah, kemudian untuk uji dari multikolineritas ini dilihat dari nilai tolerance dan juga nilai VIF. Saya mulai dari yang tolerance. Dikatakan seluruh variabel yang diujikan tidak terjadi kolineritas ketika nilai tolerance-nya adalah di atas 0,1 atau sebesar 10%. Nah, apabila dilihat dari nilai yang ada pada tabel di sini bisa disimpulkan bahwa dari variabel X1 hingga variabel X5 yang sudah saya ujikan ternyata tidak mengandung multikolineritas. Kemudian pada nilai VIF disebutkan tidak mengandung multikolineritas ketika nilai VIF-nya itu di bawah 10,00. Dan apabila dilihat dari X1 hingga X5 yang paling bawah di sini, ternyata tidak ada yang melebihi 10,00, artinya semua di bawah 10,00. Sehingga dengan demikian bisa disimpulkan bahwa data yang telah saya ujikan ini, X1 hingga X5 itu telah bebas dari kondisi multikolineritas. Oke, nah kemudian yang berikutnya ini merupakan hasil untuk uji autokorelasi yang diwakili dengan nilai Durbin-Watson. Nah, pembacaan autokorelasi akan bercabang menjadi dua, apakah data yang di-running memiliki autokorelasi positif ataukah memiliki autokorelasi negatif. Nah, sebelum dilanjut, maka sebelumnya pembacaan menggunakan tabel di atas harus diketahui dulu namanya nilai DU atau Durbin Upper dan juga nilai DL atau Durbin Lower.
yang mana untuk mendapatkan nilai tersebut adalah dengan melihat bantuan skala tabel Durbin-Watson. Nah, pada skala tabel Durbin-Watson, bila diketahui jumlah sampel diambil adalah 120 dan jumlah variabel independen yang dipakai adalah 5, maka hasil tabelnya menunjukkan nilai DU-nya sama dengan 1,772 dan nilai DL-nya adalah 1,634. Nah, sehingga kita masukkan ke dalam persamaan notasi yang ada di sini untuk autokorelasi positif. Nah, sehingga didapatkan untuk yang autokorelasi positif itu adalah asumsinya untuk yang nomor ini, yang pertama, itu ditolak, kemudian yang nomor 2 itu diterima, dan yang nomor 3 ini ditolak untuk yang autokorelasi positif. Nah, kemudian untuk yang autokorelasi negatif, asumsi yang ini ditolak, kemudian asumsi yang ini juga ditolak, dan juga asumsi yang ini diterima. Nah, sehingga dengan demikian, berdasarkan dari hasil pembacaan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa data yang di-running dalam sistem itu tidak menunjukkan autokorelasi positif, namun juga tidak dapat dipastikan terdapat autokorelasi negatif di dalamnya. Baik, kemudian lanjut pada hasil pembacaan yang di sini. Ini merupakan hasil dari uji heteroskedastisitas pada tiap variabel. Nah, dikatakan variabel tidak terjadi heteroskedastisitas ketika nilai signifikannya itu di atas 5% atau 0,05. Kemudian apabila kita lihat dari variabel X1, X2, X3, ketiganya itu memberikan nilai signifikan di atas 5%. Namun demikian untuk variabel yang nomor 4 dan nomor 5, yaitu kenyamanan lingkungan dan juga sarpras, itu dia memberikan nilai di bawah 5%. Sehingga dengan demikian dikatakan bahwa untuk dua variabel di bawah ini telah terjadi heteroskedastisitas. Namun untuk variabel 3 di atasnya itu tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, kemudian setelah tadi saya menjabarkan tentang asumsi klasiknya, maka ketika hasil dari asumsi klasik yang telah diujikan terhadap 5 variabel itu telah menunjukkan hasil yang positif, artinya dari asumsi klasik yang diujikan kebanyakan tidak terjadi asumsi tersebut. Nah, maka bisa langsung difokuskan untuk melakukan regresi terhadap 5 variabel tersebut kepada variabel Y-nya. Sekarang kita fokuskan pada tabel yang ada di atas. Nah, tabel yang di atas itu mengindikasikan namanya goodness of fit, yaitu seberapa baik persamaan regresi yang nantinya akan dihasilkan. Nah, melihat goodness of fit bersumber dari nilai R-square, yang mana semakin mendekati 1 atau setara dengan 100% mengindikasikan model yang terbentuk adalah semakin baik. Nah, pada dari tabel ini, sajian tabel yang di atas, diketahui bahwa nilai R-square-nya adalah 0,542 atau setara dengan 54,2%, yang artinya nilai good of fit ini dari persamaan regresinya masih kurang bagus. Nah, hal ini dikarenakan faktor penentu kepuasan pasien itu beragam dan juga banyak. Dan sekali lagi kita kembalikan bahwa ini merupakan kepentingan dari kebijakan rumah sakit. Jadi rumah sakit telah menentukan bahwa variabel 5 ini haruslah variabel yang ditanyakan kepada pasien untuk melihat evaluasi pelayanan mereka. Nah, sehingga di sini meskipun secara goodness of fit-nya dia hanya sampai 54,2% saja, namun tetap diakui. Karena inilah yang memang diakui oleh pihak manajemen rumah sakit untuk dijadikan sebagai patokan evaluasi mereka, yang tadi ya berkaca sesuai dengan peraturan Menteri Reformasi Birokrasi tahun 2017 yang mengharuskan bahwa 5 variabel tersebut harus ditanyakan kepada pengguna layanan publik yang ada di rumah sakit tersebut. Kemudian berlanjut pada tabel yang di bawah. Nah, tabel yang di bawah itu merupakan uji F. Nah, di mana uji F ini akan melengkapi interpretasi dari tabel yang di atas. Sehingga apabila pada interpretasi yang sebelumnya, fokusnya adalah pada goodness of fit dari persamaan regresi yang dihasilkan, untuk uji F ini fokusnya adalah apakah benar variabel yang terlibat dalam persamaan atau independennya, itu kesemuanya memiliki pengaruh pada variabel dependen yang sedang diuji. Asumsinya adalah untuk model regresi yang baik diikuti dengan dukungan dari semua variabel independen yang diujikan. Sehingga artinya tidak ada variabel yang menjadi pemicu ketidakkorelasian dengan variabel dependennya. Nah, kemudian penarikan kesimpulan dari tabel yang ada di bawah ini, kita melihatnya pada nilai signifikansinya. Apabila nilai signifikansi kurang dari alpha error, yaitu 5% atau 0,05,
maka dinyatakan seluruh variabel independen yang dilibatkan memiliki pengaruhnya pada variabel dependen. Nah, kemudian bila melihat dari hasil dari sajian data di sini, yang ada tabel di sini, diketahui bahwa nilai signifikan di bawah 0,05, yang artinya seluruh variabel independen yang terlibat dalam uji regresi ini memiliki pengaruhnya terhadap variabel dependen. Oke, baik. Kemudian pada hasil sajian ini merupakan hasil uji T-nya. Nah, uji T di sini menekankan pada uji secara parsial, yakni uji yang melihat satu persatu hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependennya. Uji T akan menjadi justifikasi apakah variabel independen yang diujikan memang memiliki hubungan dengan variabel dependen yang sedang diujikan. Nah, pembacaan untuk uji T di sini apabila nilai signifikansinya itu lebih nilai signifikansi hasil hitungnya itu kurang dari nilai alpha error atau kurang dari 0,05. Maka menunjukkan terdapat hubungan antara variabel independen yang dimaksud dengan variabel dependennya. Nah, kemudian karena ini parsial, maka kita lihat satu-satu, mulai dari variabel X1 sampai variabel yang X5. Nah, di variabel X1 didapatkan nilai 5,784 dengan signifikansinya adalah 0,00. Nah, dengan demikian nilai signifikansi ini di bawah atau kurang dari nilai alpha error, yaitu 0,05. Sehingga dengan demikian, variabel independen untuk X1 di sini memiliki hubungan yang dapat dijelaskan secara kuantitatif terhadap variabel dependen Y-nya, yakni kepuasan pelanggan. Nanti besarannya adalah sebesar yang di ini, nilai betanya 0,319. Nah, apabila kita asumsikan yang sama pembacaannya untuk X2, X3, X4, dan X5, ternyata masing-masing variabel nomor 2, 3, 4, 5 itu juga memiliki korelasi yang bisa dijelaskan terhadap variabel dependen Y-nya. Oke, kemudian dari hasil tadi, pembacaan dari hasil regresi linier yang sudah saya ujikan, maka untuk lebih ringkasnya saya bikin menggunakan seperti ini saja, yaitu untuk melihat bagaimana hubungan korelasi antara X1 hingga X5 terhadap variabel Y yang ada di sini. Nah, sehingga dengan demikian kita dapatkan namanya nilai korelasinya, yaitu 0,319 sampai 0,164 untuk tiap-tiap masing-masing variabel. Nah, tadi pada awal sudah saya sebutkan bahwa tujuan saya melakukan ini adalah untuk melihat korelasi atau kedekatan mana yang lebih mendekati atau lebih besar terhadap kepuasan pelanggan. Nah, dari hasil ini bisa dilihat bahwa untuk prosedur pelayanan yang ini, yang 0,319, itu dia memiliki nilai kedekatan atau nilai korelasi yang lebih tinggi dibandingkan variabel lainnya terhadap kepuasan pelanggan. Sehingga nantinya dengan demikian untuk fokus dari peningkatan, perbaikan, atau mempertahankan layanan rumah sakit dalam jangka pendek adalah difokuskan untuk dalam hal prosedur pelayanan. Sementara untuk yang nomor 2, 3, 4, dan 5 ini bisa diserahkan kepada pihak manajemen rumah sakit. Apakah dibarengkan pada apakah dibarengkan untuk perbaikan jangka pendek, ataukah bisa dipakai untuk jangka menengah, ataukah untuk jangka panjang? Sekali lagi, dilihat dari budgeting yang dimiliki oleh rumah sakit. Karena budget rumah sakit sangat-sangat terbatas untuk melakukan perbaikan atas dirinya sendiri, karena memang untuk operasional hariannya atau overhead cost-nya untuk satu rumah sakit itu memang sudah sangat besar sekali. Nah, sehingga dengan adanya kajian hasil penelitian ini, maka harapannya bisa membantu manajemen rumah sakit untuk bisa mengambil satu tindakan yang itu merupakan hasil objektif, yang mana dari hasil kepuasan yang sudah mereka lakukan, itu bisa segera ditindaklanjuti dengan menyasar yang memiliki nilai korelasi atau nilai kedekatan yang lebih besar dibandingkan variabel yang lainnya. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu interpretasi dari hasil penelitian. Nah, berdasarkan dari hasil olah hubungan antara kelima variabel dengan kepuasan pelanggan, kelima variabel di atas dapat memiliki pengaruh signifikan yang positif. Dan dari kelima variabel yang diujikan menunjukkan tadi variabel X1 atau
prosedur pelayanan itu memiliki kuat pengaruh yang lebih dibandingkan dengan keempat variabel lainnya. Sehingga dengan demikian, hal ini dapat dijadikan informasi yang objektif bagi para manajemen rumah sakit untuk mempertahankan yang namanya prosedur pelayanan, serta apabila dimungkinkan untuk meningkatkan variabel prosedur pelayanan mereka. Jadi yang sudah ada saat ini untuk bisa ditingkatkan lagi, sehingga tahun depan untuk problem ini, kepuasan dari pelanggan mereka atau pasien mereka juga akan semakin meningkat. Nah, ke depannya, guna meningkatkan namanya kualitas layanan di rumah sakit, maka fokus perhatian manajemen di rumah sakit adalah untuk jangka pendek ini adalah tadi, meningkatkan terkait dengan prosedur pelayanan. Oke, dengan demikian sekian yang bisa saya sampaikan terhadap hasil dari penelitian yang sudah saya lakukan. Semoga hasil penelitian ini bisa diterima hasilnya, utamanya untuk manajemen rumah sakitnya dalam hal melakukan evaluasi untuk tindak lanjut perbaikan ke depannya. Dan semoga ini juga bisa membawa ranah positif bagi manajemen yang itu dihubungkan dengan bidang kesehatan. Akhir kata, saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.